Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Andi Rusdayanti, NIM 2011-384. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan persediaan di mana terbagi menjadi 3 sub atau garis besar yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu sifat dan contoh persediaan atau definisi persediaan. Kedua, tujuan pemeriksaan persediaan, dan yang ketiga yaitu prosedur pemeriksaan persediaan. Di mana yang pertama yaitu contoh dan sifat persediaan. Menurut PSAK nomor 14 IAI 2002, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Dan adapun sifat-sifat dalam pemeriksaan persediaan yang pertama yaitu biasanya merupakan aset lancar. Yang kedua merupakan jumlah yang benar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga mempunyai pengaruh besar terhadap neraca dan perhitungan laba. Adapun perkiraan-perkiraan yang digolongkan sebagai persediaan. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. 4, suku cadang. 5, bahan pembantu. 6, barang dalam perjalanan. Yang ketujuh yaitu barang konsinyasi. Dan adapun tujuan dari pemeriksaan persediaan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kelima, untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak itu bergerak lambat dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup. Untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan yang diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban yang cukup. 8, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang besar terhadap laporan keuangan. 9, untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Adapun prosedur pemeriksaan persediaannya yaitu terbagi menjadi 2 bagian, di mana yang pertama yaitu compliance dan substantive test. Yang pertama yaitu prosedur pemeriksaan compliance yaitu yang pertama mempelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan tersebut. Yang kedua yaitu substantive text, di mana substantive text ini yang pertama yaitu melakukan observasi atau stock of name yang dilakukan perusahaan klien. Kedua, meminta final inventory list dan melakukan prosedur pemeriksaan. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price dari bahan baku barang dalam proses barang jadi dan bahan pembantu. Melakukan rekonsiliasi jika stok opname dilakukan beberapa waktu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa cukup tidaknya allowance for slow moving atau barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, barang-barang yang ketinggalan mode. Periksa kejadian sesudah tanggal neraca. Selanjutnya periksa cut off
penjualan dan cut-off pembelian. Periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, notulen rapat. Periksa apakah ada sale atau purchase, komitmen, pertanggal neraca. Jika ada barang dalam perjalanan, minta rincinya per tanggal neraca. Periksa metil-metil, okurensi, periksa subsequent clearance. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usul adjustment jika diperlukan. Pemeriksaan standar yang digunakan di laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku umum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah wastagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.